Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Gimana, masih semangat atau sudah lelah, sudah malas? Ya jangan sampai kita malas, mari kita terus lawan kemalasan menuju kesuksesan dengan waktu yang semakin mepet ini. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, jangan lupa, di-subscribe dulu, like dan share agar channel ini terus bisa berkontribusi dalam perjuangan Bapak Ibu semuanya menuju ASN P3K Kemenak. Oke, langsung pembahasan soal pertama. Di bawah ini yang merupakan pola masuknya agama ke Indonesia adalah A. Ketika agama dipersepsi bertentangan dengan tradisi, maka budaya dipaksa tunduk terhadap agama. Ataukah B. Pemahaman nilai agama dipaksa untuk tunduk dengan budaya yang sudah berkembang. Atau C. Nilai-nilai substantif agama diadopsi dalam budaya, sehingga budaya mengalami penyesuaian dan melahirkan kebudayaan baru. Ataukah D. Kebudayaan selalu bertentangan dengan agama dan harus diganti dengan budaya baru yang selaras. Nah, pola masuknya agama ke Indonesia, misalkan agama Islam masuknya ke Indonesia itu bagaimana polanya ya? Apakah harus mengganti budaya yang ada dengan budaya dari ajaran agama ya, diganti dengan yang baru atau langsung menolak atau gimana? Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Nilai-nilai substantif agama diadopsi dalam budaya, sehingga budaya mengalami penyesuaian dan melahirkan kebudayaan baru. Nah, jadi tidak langsung menolak, menghapus budaya yang ada, karena budaya itu tumbuh dari eh, rasa cinta dan keharmonisan masyarakat yang terus diulang-ulang, akhirnya menimbulkan kebudayaan dan sebuah adat atau tradisi. Jadi ketika budaya tersebut langsung ditolak, maka ajaran agama yang kita bawa itu pasti juga akan ditolak. Seperti halnya eh, bagaimana Wali Songo ketika menyebarkan ajaran agama Islam ke tanah Jawa ya, dengan eh, antara budaya dan agama itu dipadukan sedemikian rupa, akhirnya masyarakat bisa menerima. Oke, itu polanya. Kemudian soal yang kedua, aktor utama yang harus berperan mengambil langkah tegas terhadap kelompok atau individu yang menggunakan agama sebagai alasan untuk melakukan kekerasan adalah, sekali lagi, agama itu tidak mengajarkan untuk melakukan kekerasan. Jadi, ketika terdapat suatu kekerasan yang mengatasnamakan agama, maka siapakah aktor utama yang harus berperan di sini? Apakah A. penghulu, B. penyuluh agama, C. pemerintah, D. tokoh agama dan masyarakat? Maka jawaban yang paling tepat adalah C. pemerintah ya. Pemerintah harus sigap mengambil peran sebagai aktor utama. Kemudian bersama-sama menggandeng elemen-elemen di bawahnya ya, elemen di bawahnya, dan sampai kepada masyarakat bergandengan tangan untuk melawan kekerasan bermotif agama ini. Dengan begitu, persatuan dan kesatuan Indonesia akan semakin kuat dengan dipupuk rasa toleransi ya. Itu sangat sesuai dengan tujuan moderasi beragama. Oke, ya pemerintah. Soal selanjutnya, di bawah ini merupakan contoh relasi antara agama dan budaya, kecuali ya, kecuali ya. Jadi relasi artinya menggabungkan, kolaborasi. A. Wayang, B. Menara Kudus, C. Penggunaan beduk di masjid, D. Perayaan Hari Besar Islam. Yang mana ini? Apakah wayang, apakah menara kudus, apakah penggunaan beduk di masjid, ataukah perayaan Hari Besar Islam? Yang kecuali. Maka jawaban yang tepat adalah D ya, perayaan hari besar. Kenapa? Karena wayang itu kan bagaimana Sunan Kalijogo itu mengadopsi budayanya dan menggabungkan kesenian wayang untuk memasukkan ajaran agama Islam. Menara Kudus juga demikian, dari segi arsitekturnya, seni dalam pembangunannya itu juga mengadopsi eh, perpaduan antara agama dan budaya, dan penggunaan beduk di masjid pun juga ya. Jadi yang
bukan relasi antara agama dan budaya adalah perayaan hari besar Islam. Kenapa? Perayaan hari besar Islam atau agama-agama lain ya, agama-agama selain Islam yang ada di Indonesia itu semuanya sudah ada ya. Sudah ada. Jadi tidak mengadopsi budaya-budaya lokal ya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir ini. Sikap radikal dapat dilihat dari bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Sikap tersebut dapat berupa menarik diri dari lingkungan, memaksakan apa yang diyakininya terhadap kelompok lain, hingga menginisiasi kekerasan ya. Jadi radikal itu ketika nanti untuk menerapkan pemahaman dan untuk melancarkan kemauannya itu pasti menggunakan aksi kekerasan. Namanya adalah ekstrim ya. Nanti eh, lebih condong ke terorisme. Nah, pasti itu. Kemudian pertanyaannya, undang-undang yang mengatur tentang radikalisme dan terorisme adalah A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, B. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003, C. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nah, jawaban yang paling tepat apa? Silahkan ditulis di kolom komentar. Oke. Meskipun sedikit-sedikit kita harus terus menambah wawasan kita, literasi kita agar apa? Agar ketika literasi kita sudah banyak, hasanah kita sudah luas, maka nanti ketika mendapatkan soal apapun, insya Allah kita semuanya akan bisa mengerjakan dengan mudah. Amin. Semoga kita semuanya lolos. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.